Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Lengki Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mencari hadis ataupun mentahrijh hadis dengan menggunakan software Maktabah Samilah. Sebelumnya saya ini berkelompok dengan Kembara Qaumul Haq dan Sandra Muta'ali Arafah Mulkan. Namun mereka berdua yang membuat PowerPoint mengenai penjelasan dari software Maktabah Samilah ini. Lalu saya yang akan menjelaskannya melalui video ini. Pertama-tama mungkin di sebelah sini ada icon yang seperti gambar buku yang tulisannya Ikhtiyar Kitab, yang artinya pilihan kitab. Icon ini berfungsi untuk membuka daftar kitab yang tersedia dalam Maktabah Samilah. Bisa juga diakses dengan cara menekan gambar tersebut. Di bagian setelah ditekan akan muncul seperti ini. Dan pada kolom atau dalam kotak terdapat majmu'at, tasfiyah atau sabik dan sabik. Kolom majmu'ah yaitu fungsinya untuk mencari kitab yang berdasarkan tema-tema kitab. Jadi kalau mau mengeklik majmu'at akan tampil seperti demikian. Jadi per tema kitab, tema akidah, tafsir, ulumul Quran, matan-matan hadis. Sedangkan tasfiyah di sini yaitu pencarian atau berfungsinya pencarian hadis sesuai dengan abjad atau sesuai dengan nama. Kita contohkan seperti kata sahih. Maka akan muncul kitab-kitab yang di dalamnya terdapat nama sahih. Seperti demikian. Itu tasfiyah atau tasofiyah. Sedangkan sabik di sini yaitu seperti riwayat penelusuran kitab yang tadi setelah kita cari dari majmu'at atau tasfiyah ini, maka akan tersimpan di sini. Demikian. Itu fitur yang pertama atau icon yang pertama yang bergambar buku yang namanya Ikhtiyar Kitab atau pilihan kitab. Yang kedua, ini Ardun Kamilun lil kitab, yaitu menelusuri kitab secara sempurna. Membuka kitab secara penuh. Sebuah kitab biasanya ditampilkan dalam versi mini tatkala ditampilkan dari menu hasil pencarian. Menu hasil pencarian ini ya. Maka untuk merujuk kepada kitabnya langsung bisa mengklik ini. Sedangkan icon yang ketiga ini yang gambar seperti pohon yang ada daunnya, ini yaitu izhar atau ikhfa'us syajarah. Apabila kita mengklik, kita contohkan, kita pilih dari kitab yang tadi, kita pilih Sahih Bukhari misalkan. Banyak ya, karena dicarinya berdasarkan kata sahih. Ini Sahih Bukhari. Nah, fungsi dari ini, icon yang ketiga ini, yaitu untuk menyembunyikan daftar isi yang terdapat dalam kitab tersebut.
seperti dicontohkan seperti demikian. Tuh. Untuk memunculkannya kembali, kita klik lagi ini icon ini. Nah, demikian fungsi yang icon yang ketiga seperti itu. Untuk icon yang keempat yaitu izhar atau ikhfa ta'liq, yaitu berfungsi untuk menutup sebuah kitab atau layar yang sedang aktif. Nah, seperti demikian, ada memunculkan seperti catatannya untuk kita gitu. Untuk tidak memunculkan lagi, kita klik lagi. Demikian. Selanjutnya icon yang kelima yang ini yaitu bahsun fi syasyatil haliyati. Ini berfungsi untuk melakukan pencarian kata tertentu dari halaman yang sedang dibuka. Di sini kolomnya tinggal kita cari. Dan yang icon yang selanjutnya yaitu di sini yang seperti icon gambar baju yaitu bahsun fil Qur'anil Karim atau Kitabul Hali, yaitu mencari fungsinya dengan icon ini kita bisa mencari Al-Quran kalau kita sedang membaca tafsir atau sedang membaca Al-Quran, atau kita bisa mencari hadis apabila kita membuka kitab hadis ataupun isi dari kitab tersebut. Saya contohkan, kita klik, maka di sini akan muncul seperti ini. Ini bahsun fil Qur'anil Karim untuk mencari lafaz Al-Quran. Yang kedua, bahsun fil Kitabil Hali yang sedang kita buka. Yang ketiga demikian. Kita contohkan yang ketiga, misalkan kita ingin mencari hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat dalam kitab Bukhari ini. Kita klik ini yang teropong, maka oleh Maktabah Samilah akan digiring langsung dan akan ditampilkan langsung kata yang kita cari, yaitu ini dengan ditandai warna merah. Itu fungsi ini icon tersebut. Sedangkan icon yang ini yaitu bahsun yang bergambar teropong, ini kita cari, kita klik ya. Ini fungsinya kita untuk mencari misalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kitab tafsir, atau penggalan kalimat dalam beberapa kitab ataupun hadis bisa dicari di sini. Yaitu saya jelaskan terlebih dahulu, di sini terdapat majmu'ah kulluha. Al-majmu'ah kulluha yaitu apabila kita di sini kan ditampil beberapa tema kitab, yaitu tema akidah, tema yang bertemakan tafsir, ulumul Quran, mutunul hadis. Nah, kita klik mutunul hadis ya. Maka untuk fungsi dari majmu'ah kulha ini yaitu untuk menandai semua kitab yang terdapat dalam mutunul hadis. Adapun al-ghaul majmu'ah yaitu apabila kita sudah dicontreng, maka untuk tidak semuanya ditandai kita klik ini. Sedangkan ini jami'u kutubil barnamij, yaitu kita menandai seluruh kitab yang terdapat dalam tema-tema ini. Adapun al-ghaul jami'il kutub seperti yang tadi, untuk tidak jadi menandai kitab yang kita pilih. Itu demikian. Selanjutnya icon yang ini yaitu fathu nataiji ahor bahsun, yaitu membuka hasil pencaharian terakhir. Bila sebelumnya kita melakukan pencarian kata kunci tertentu, maka tombol ini berfungsi menampilkan hasil pencarian tersebut tatkala kita membuka Maktabah Samilah. Kita contohkan, sebelumnya saya mencari
innamal a'malu binniyat ya, dengan menggunakan fitur teropong ini. Maka untuk menelusuri riwayat yang tadi kita buka, maka klik ini. Demikian fungsi icon yang ini, yang kuning. Sedangkan ini yang selanjutnya yaitu nataiju bahsi mahfuzotin. Fungsinya yaitu untuk menampilkan daftar hasil pencarian yang disimpan. Kita klik coba. Oh, tidak ada karena kita tidak menyimpannya. Ya udah, lanjut. Dan ini terdapat tanda panah ya, kiri dan kanan, yaitu untuk memindah-mindahkan. Kalau karena ini Maktabah Samilah ini tampilannya seperti buku, maka ini untuk halaman selanjutnya ke sebelah kiri, halaman selanjutnya ya tuh. Dan adapun ini yang sebelah kanan sabik, yaitu untuk membuka kembali yang tadi telah dibuka tuh. Adapun yang paling kanan ini yaitu kita kembali ke awal buku, dan yang kiri juga ini ke akhir paling buku, halaman akhir buku. Demikian. Selanjutnya yaitu ini yang bergambar buku, yaitu Al-Qur'anul Karim wa tafsiruhu, yaitu icon kita untuk membuka Al-Qur'an beserta tafsirnya. Kita praktekkan. Kita klik, maka akan muncul Al-Qur'an beserta tafsirnya. Dan di sebelah kanan yaitu nama suratnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang di belah sisinya yaitu ayat-ayatnya. Dan ini yang di atas yaitu nama-nama tafsirnya. Ketika kita mengklik misalkan tafsir Mujahid, maka akan muncul di sini, langsung muncul tafsirnya yang kita buka suratnya. Karena kita tadi membuka surat Al-Fatihah, maka tafsir yang tampil itu surat Al-Fatihah. Sedangkan di sini di bawah yaitu halamannya, dan ini ada ikhfaul ayat, kita bisa menyembunyikan ayatnya, dan yang tampil yaitu suratnya saja. Dan ini ikhfau tashkil, yaitu menyembunyikan sakal-sakal seperti fathah, ya fathah, kasroh dan domah bisa disembunyikan. Sedangkan tadi ya dijelaskan seperti ini. Icon yang kedua, kita bisa merujuk langsung atau membuka langsung kitab ini secara sempurna. Tuh, seperti demikian. Itu icon yang membuka Quran. Selanjutnya ada icon yang bergaris-garis di sini, yaitu apabila kita membaca atau membuka kitab hadis, maka beberapa hadis akan muncul dua icon ini. Yang pertama itu yang garis-garis itu icon untuk membaca syarahnya atau membuka syarahnya. Kita cari ya, innamal a'malu binniyat. Kita cari lagi. Nah, innamal a'malu binniyat hadis yang tadi. Maka untuk mengetahui syarahnya kita mengklik ini, syarhun. Setelah mengklik maka akan muncul syarah yang penjelasan mengenai hadis ini. Yaitu di sini dari Fathul Bari ya, kitab Fathul Bari Ibnu Hajar. Ini hadis yang tadi dalam kitab Bukhari, dan ini syarahnya di bawah. Demikian icon syarah. Selanjutnya icon yang bertandakan 1, 2, 3 ini yaitu tahrij. Kita bisa mengkliknya untuk mengetahui tahrijnya. Tunggu sebentar, maka akan tampil. Gitulah singkatnya.
Selanjutnya yaitu ini tarjamah, ini fungsinya. Icon ini fungsinya yaitu untuk mencari biografi rawi, tapi nanti kita akan praktekkan sekalian mentahri. Selanjutnya icon ini istiradu malfat atau mulfat, yaitu impor kitab ke dalam koleksi Maktabah Syamilah digunakan untuk mengintegrasikan kitab baru yang didapat dari teman atau didownload ke internet. Ya, singkatnya icon ini yaitu bisa diklik untuk menambahkan kitab yang telah kita download versi Maktabah Syamilahnya ke dalam Maktabah Syamilah yang kita punya. Selanjutnya yang icon yang seperti pensil ini yaitu untuk menulis koreksi ya, karena ini Maktabah Syamilah Zahabiyah, kita tidak bisa. Kalaupun Maktabah Syamilah yang biasa maka akan bisa. Kemudian ini icon yang ini Ghurfatul Tahkim, fungsinya yaitu menuliskan panel. Ghurfatul Tahakum yang memungkinkan kita mengatur konten Maktabah Syamilah, misal menghapus kitab. Kita bisa menghapus kitab yang dalam Maktabah Syamilah ataupun merubah kategori kitab. Kategori di sini yaitu seperti tema-tema ini ya, akidah, kita bisa membuatnya di sini. Nah, demikian. Adapun selanjutnya yaitu icon ini yaitu fungsinya membuka panel pengarang untuk mengakses data para penulis kitab yang ada dalam koleksi Maktabah Syamilah. Kita lihat. Nah, jadi maksudnya icon yang ini yang tadi itu di sini terdapat, yang di sebelah kanan terdapat banyak nama ya. Adapun ketika kita mengklik nama, misalkan ini ada Kiki, maka ataupun yang lain ya, kita lihat yang karyanya banyak. Misalkan di sini di kolom ini kita akan mencari tokoh yang bernama Al-Bukhari. Klik ini. Al-Bukhari Muhammad Ibrahim ya. Nah, Bukhari. Kita mencari Al-Bukhari, maka di sini akan disebutkan kitab-kitabnya. Ada Al-Bul Mufrad, Tarikh Wasit, Tarikh Al-Awsat, Tarikh Kabir. Nah, enaknya Maktabah Syamilah seperti demikian. Apabila kita ingin mencari kitab-kitab dari seorang pengarang, kita exit dulu. Itu demikian. Adapun fitur ini sama yang checklist ini, fungsinya yaitu untuk copy dan paste, untuk mengcopy teks tertentu menggunakan tombol ini agar rujukannya dicantumkan. Apabila kita ini kan biasanya kita mengcopy dengan menggunakan keyboard ya, CTRL-C. Maka apabila dipastakan, misalkan ya, apabila dipastekan CTRL-C, apabila dipastekan, maka yang muncul hanya yang tadi di copy aja. Adapun Maktabah Syamilah menghadirkan fitur yang yaitu copy. Di sini kita nashul nas itu mengcopy, maka apabila dipaste akan dicantumkan juga sumbernya ini. Sahih Bukhari jilid 1 halaman 6. Begitu fungsinya. Kemudian apabila kita ingin mengetahui biografi suatu kitab, kita bisa mengklik ini, icon ini yang berwarna putih. Kita klik, maka akan muncul nama kitab tersebut, Jami Al-Musnad, nama kitab, terus Al-Mu'alif, nama pengarangnya atau nama penulisnya yaitu Muhammad bin Ismail
Abdullah Al-Bukhari, terus pentahkiknya siapa, terus An-Nasyir, Nasyir itu penerbitnya siapa, Tobaah yaitu cetakan pertama tahun 1422. Ya, dan selanjutnya kita bisa melihat dengan mengklik icon ini. Selanjutnya terdapat icon yang seperti daun. Ini fungsinya yaitu link untuk membuka situs raudah.com, lembaga yang mendukung aplikasi atau software Maktabah Samilah. Dan ini yaitu icon palu dan obeng, yaitu khiyaratul barnamij, yaitu settingan aplikasi ya, dari settingan umum hingga settingan tulisan ada dalam ini. Dan yang terakhir yaitu yang bergambar seperti komputer, yaitu tarqiyatul hayatuan, fungsinya yaitu untuk mengetahui bahwa apakah software Maktabah Samilah ini update atau tidak. Demikian penjelasan tentang icon-icon. Sekarang kita lanjut kepada pencarian hadis menggunakan Maktabah Samilah. Ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa kita bisa mencarinya secara langsung dengan misalkan apabila kita tahu bahwa man soma Ramadan imanan wahtisaban gufirlahu ma taqaddama min dzanbi, ya, kita cari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka di sini kita cari Sahih Al-Bukhari. Biar cepat, kita pilih icon yang sesuai kata Sahih Al-Bukhari. Terus apabila ingin mencari hadis tersebut man soma Ramadan, maka kita klik di sini yang tadi yang seperti gambar baju bahsun al-kitabu hali. Kita klik di sini hadisnya man soma Ramadan. Terus klik yang teropong, maka oleh Maktabah Samilah akan ditampilkan kata atau penggalan hadis yang kita tadi cari. Itu yang pertama, cara pertama untuk melihat hadis apabila kita tahu hadis tersebut diriwayatkan oleh siapa. Adapun yang kedua, cara kedua untuk mencari hadis apabila kita tidak tahu, misalkan kita menemukan hadis dari buku Arabnya ya, tapi tidak dicantumkan sumbernya, maka kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk mencari kitab tersebut. Dengan mengklik ini icon yang teropong, terus kita pilih terlebih dahulu agar tidak melebar ke kitab-kitab yang bertemakan lain. Kita klik yaitu pada bagian tema mutunul hadis, itu khusus matan-matan hadis, dengan mengklik al-majmu'ah kulliha, yaitu menandai kitab-kitab hadis semuanya. Terus di sini kita cari hadis yang tadi, yaitu man soma Ramadan. Setelah diklik, kita klik yang teropong juga untuk memulai penelusuran. Maka tunggu, akan banyak Maktabah Samilah menampilkan hadis-hadis. Ini penggalan hadisnya. Yang ini as-sofhah yaitu halaman. Ini ya al-juj itu jilid ya, jilid 1. Dalam bab al-hadis Ummi Ma'bad. Dan ini nama kitabnya Al-Fuadu Asy-Syahir. Misalkan kita lihatnya kitab-kitab yang masyhur saja di bawah. Nah, ini terdapat dalam nama kitab Sunan Ibnu Majah. Maka akan tampil Sunan Ibnu Majah. Terus di lewat icon ini akan tampil kitab-kitab yang lain ya. Al-Musnad Al-Syashi. Terus yang lain Musnad Ahmad.
dan lain-lain. Kita tunggu sampai pencarian beres, maka hadis tentang man shoma Ramadan itu dari 450 kitab yang terdapat dalam tema Mutunul Hadis, terdapat seberapa hadis gitu. Kita tunggu. Sudah sampai dilihat ini nataij, yaitu jumlah pencarian, sudah sampai 600 hadis ya, dalam beberapa kitab, dalam 450 hadis, dalam 450 kitab. Kita tunggu sampai beres. Kita cari riwayat yang mudah yang terkenal, yaitu Bukhari ya. Ini Bukhari. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Nah, sudah beres. Hasil dari pencarian kata atau pencarian hadis man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, yaitu dalam 450 kitab matan hadis terdapat 830 hadis atau 830 kata yang terdapat dalam 450 kitab matan hadis ini. Lihat ya, kita lihat ke bawah. Maka lihat musalsal di sini, yaitu nomor urutnya benar 830 hadis. Dari banyaknya sumber di 450 hadis. Kita kembali lagi untuk mengklik yang tadi Sahih Bukhari ya. Nah, untuk merujuknya langsung kita kan ini dalam pencarian banyak kitab ya. Untuk merujuknya langsung kepada Sahih Bukhari, kita klik ini yang bergambar buku Ardun Kamil, rujuk secara sempurna. Nah, tadi merupakan proses tahrij yang pertama, yaitu dengan menggunakan icon teropong ini ya. Maka akan muncul hasil tahrij itu 830 ya tadi dari 450 kitab matan hadis. Adapun cara tahrij yang kedua, yaitu hadis ini diriwayatkan dari siapa saja, maka klik icon ini yang tandanya 1, 2, 3. Kita icon tahrij ya, kita klik untuk mentahrij hadis ini. Kita tunggu sebentar, maka nanti akan tampil. Nah, maka akan tampil seperti ini. Kan tadi kita lihat dulu berapa banyak. Ketika kita tadi mencari penggalan hadis, yaitu man shoma Ramadan ya, dari icon teropong ini hasilnya 830 hadis atau 830 rujukan. Apabila kita mengklik tahrij, maka tidak sampai 800, maka yang muncul yaitu dari kitab matan hadis saja, walaupun tadi termasuk tema matan-matan hadis, tapi tidak semua dari 450 itu matan hadis gitu. Maka setelah mengklik icon tahrij ini yang bertandakan 1, 2, 3, maka hasil dari pencarian atau hasil tahrij dari kata man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi ini, yaitu ada 160 hadis dengan lafaz yang berbeda-beda ya. Kalau tadi dengan menggunakan teropong kita hanya mencari
kata mansoma Ramadan saja yang sesuai dengan lafaz ini. Kalau kita mengklik tahrij, maka perbedaan lafaz dari riwayat orang lain akan akan tampil di sini. Nah, demikian. Ini hadis yang awal kita cari, dan ini hasil tahrij dari riwayat lain. Syu'abul Iman, ini hadisnya. Tinggal kita menyesuaikan atau menyamakan dengan lafaz hadis yang kita tahrij tadi. Demikian tahrijnya. Sedangkan di Maktabah Samilah ini juga terdapat fitur untuk mencari biografi rawi, salah satunya yaitu icon ini, icon tarjamah. Apabila kita ingin mencari misalkan salah satu rawi, maka yang pertama kita harus lakukan yaitu memblok atau menandai nama. Misalkan saya di sini menandai rawi yang bernama Ali bin Abdillah. Untuk mencari atau untuk melihat biografinya, kita mengklik ini terjemah. Maka di sini akan tampil. Ini dari tadi yang kita cari, yaitu Al-Mu'alakhos, biografi singkat bahwa namanya itu Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdillah Al-Ja'far. Tobakoh ke-6 yaitu dari Tabi'in Shogir, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kita tinggal menyesuaikan rawinya. Ini Al-Mulahos, di sini ikonnya yaitu biografi singkatnya. Terus kemudian di sini Al-Jarh wa Ta'dil, yaitu komentar ulama itu ataupun celaan ataupun pujian ulama terhadap rawi ini, maka akan tampil di sini. Ibrahim bin Muhammad bin Ali Abdullah Al-Ja'far bin Ja'far, itu di sini Al-Miji menyantumkan pendapat Ibnu Abi Hatim. Di sini juga terdapat, kita bisa melihat guru dari rawi tersebut, yaitu dengan mengklik as-suyukh dan at-talamiz, yaitu muridnya. Karena rawi ini tidak terkenal, kita mencoba rawi yang lain. Kita coba Sufyan. Kita cari rawinya. Siapa Sufyan itu? Kita cari Sufyan apa? Banyak ya di sini yang bernama Sufyan. Tinggal kita cari. Jangan Sufyan berarti. Al-Zuhri ya, coba kita cari rawinya. Akan tampil seperti ini. Al-Zuhri, Al-Mulahos, biografi singkatnya. Dan ini yaitu Rutbah, itu komentar singkat dari Ibnu Hajar dan Az-Zahabi, yaitu Soduk Faqih Qadi Al-Madinah menurut Az-Zahabi. Kita lihat Al-Jarh wa Ta'dilnya dari nama Al-Zuhri ini. Ini disantumkan Soduk menurut Abu Zur'ah dan Abu Hatim dan yang lainnya. Untuk melihat gurunya, apakah rawi ini sejaman dengan gurunya, kita bisa melihat di sini. Tinggal kita cari nama gurunya, dan ini muridnya. Untuk mencari apakah sejaman dengan muridnya, kita klik at-talamiz di sini. Bukhari, Muslim. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai Maktabah Samilah ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.